Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri apa duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak bintang nih, ada bintang terus. Alhamdulillah ala berakatillah, alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah wal khair wa saru bi masyiatillah. Allahumma ya daiman al-bariyah ya bisidar biadiyah sahib al-mawadi saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khara sajiyah wafir lana ya jalula fi hasiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Miftahul babi rahmanillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulki lillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibni Abdullahi Al-Ghaib bil hukulillah malagatillah Allah ta'ala minal aminin gobul. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah ta'ala. Amin. Anak ceramah di sini bingung, lampuannya 5 watt. Karena banyak ulama-ulama yang dah mau. Salah satunya nih, guru kita baru datang, Habib Husain. Anak cukup ya, ini ada Habib Husain soalnya. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kedatangan Habib, guru kita bersama, Habib Husain bin Alwi Al-Hamid. Beliau dari Petamburan, samping kiri anak juga Habib Iqbal Al-Haldab dari NTB, Bima, Lombok, dari Lombok Al-Haldab. Ini Al-Haldabnya si Berontek. Di sini juga ada Habib Konselin Sahab, siapa? Asgar. Musik Walid, cucunya Walid ya. Habib Umar bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Asgar. Kita doakan beliau, Allah bituli hayati, insyaallah sehat. Amin. Saiful Pet juga gak lupa ya, Habib Haikal bin Ali Gagil, Allah bituli hayati, insyaallah sehat walafiat panjang umur, dan para habaib lain yang kami tidak sebutkan, pokoknya semuanya panjang umur. Para satir, para guru-guru, para masai, para kiai, para ajanan yang ada di sini, insyaallah sehat walafiat dan panjang umur. Antum juga yang hadir di tempat ini, insyaallah sehat walafiat panjang umur. Pokoknya antum semuanya ke surga semuanya. Amin. Karena kita hadir di sini, rasa al-mahabbah cinta kita dengan Kanjeng Habibuna Muhammad. Kita mahabbah cinta dengan min ahlul bait, juriyahnya Rasulullah SAW, cucunya Habibuna Muhammad. Mahabbah kita, cinta kita dengan para aulia Allah dan orang soleh. Insya Allah kita semuanya ke surga semuanya ya. Yakin gak tuh? Yakin ya. Emang kita harus yakin. Karena sumber apapun amalan-amalan yang kita jalankan, baik ilmu, ibadah, amal, ilmunya selangit, ibadahnya selangit, amal selangit, tidak ada sedikit pun, secuil pun al-mahabbah cinta dengan kekasih Allah Habibuna Muhammad, ataupun tidak ada al-mahabbah cinta kita dengan para aulia Allah dan orang-orang sholihin, maka ilmu, ibadah, amal yang kita dapat la tuqbal, ditolak sama Allah Ta'ala. Jadi al-mahabbah ini adalah tonggak sumber utama yang akan menjamin kita punya ilmu, yang akan menjamin kita punya ibadah, yang akan menjamin kita punya amal-amalan kita jalankan. Habibuna Muhammad katakan dalam hadis, kullu shay'in asas wa asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Asas Islam itu apa? Ngaji, sholat, ibadah, beramal, untuk ilmu agama. Ada gak yang kita jalankan daripada sholat, ibadah, amal? Pokok utama adalah hubba ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minal anbiya muslimin wa hubba minal awliya sholihin. Adakah cinta kita kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi, kepada para aulia Allah dan orang sholihin? Kalau ada, antum jangan khawatir, yang antum punya
ilmunya, ibadah amalnya. Sekiranya ilmu ibadah amal kita yang kita jalankan ada kekurangan, ataupun yang kita jalankan ada kehilapan, kesalahan, kekurangan, baik ilmunya, ibadah amalnya, saya sholat diterima apa enggak sama Gusti Allah Pangeran, ngaji saya bahwatnya tasbihnya benar apa salah, terima apa enggak sama Allah Ta'ala. Tapi antum ada tumpangan, ada sandaran, ada kecintaan kita dengan Nabi Muhammad, ada sandaran kecintaan kita dengan para aulia Allah dan orang-orang salih-salihin. Itu bekal kita di hadapan Sang Khaliq Allah Rabbul Jalaluhu. Insya Allah kita akan dimaafin sama Allah Ta'ala. Amin. Itulah kenikmatan orang yang punya kecintaan dengan Habibuna Muhammad, ataupun kecintaan dengan para aulia Allah dan orang soleh, ataupun kecintaan kita kepada min ahlul bait, keluarga Bani Salam ataupun cucunya Rasulullah. Nah, dasar kecintaan ini kita harus kenal. Kalau orang nggak kenal pasti nggak ada kecintaan. Nggak mungkin orang itu cinta nggak kenal Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang itu cinta dengan min ahlul bait tapi nggak kenal Nabi Muhammad. Dasarnya kita kenal sama Nabi Muhammad, hakikat Rasulullah ataupun hakikatnya para aulia Allah dan orang soleh. Hakikatnya beliau khusus wakil seorang Islam pasti ingin bersandar, ingin dekat, ingin diaku, ingin dicintai. Allah Rabbul Jalaluhu akan mencintai hambanya. Allah Ta'ala akan mencintai seseorang hambanya kalau dia ada persandaran dengan kekasihnya Allah Habibuna Muhammad. Allah Ta'ala akan mencintai hambanya kalau dia ada sandaran dengan pewaris Muhammad. Allah Ta'ala akan mencintai hambanya dunia dan akhirat kalau mereka ada sandaran dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh solihin. Insya Allah mereka akan dicintai Allah Ta'ala. Amin. Surga ini bukan surga untuk yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, harus kenal dengan Muhammad. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Ta'ala, tapi nggak perlu kenal dengan Nabi dan para aulia Allah dan orang soleh, tidak akan mampu kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firmankan, wahyukan Habibuna Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Quran kepada Habibuna Muhammad Rasulullah SAW, man kana fi hadi amma fahuwa amma wa dhu'an sabila. Barang siapa di dunianya, kata Allah Ta'ala, Allah ya, buta di sini bukan buta mata, buta mafidin wa mafidin, tidak kenal ilmunya, tidak kenal amalannya, tidak kenal hamba-hamba pilihan Allah, kekasih Allah Nabi, tidak kenal dengan pewaris Nabi, tidak kenal para aulia Allah dan orang-orang solihin, nanti akan dibutakan juga Allah Ta'ala kelak nanti dia. Apanya Bib? Surga tidak akan ketemu, jalan Shiratal Mustaqim tidak akan ketemu. Yang kita cintai Habibuna Muhammad tidak akan ketemu, para aulia Allah dan orang soleh tidak ketemu. Jangan pun bicara Nabi dan para wali Allah dan orang soleh, keluarga sendiri pun tidak akan ketemu. Bapak ibu nyari anaknya, anaknya nyari bapak ibu ketemu, istri nyari suami, suaminya nyari istri ketemu. Loh, kenapa tidak ketemu? Karena di dunianya nggak kenal dengan hamba-hamba pilih Allah Ta'ala. Wa dhalan sabilan, mereka jalannya akan tersasar dan akan tersesat alias nyasar tuh. Karena nggak tahu tuntunan kita siapa. Nah, kalau antum apa dapat tuntunan hamba-hamba pilih Allah Habibuna Muhammad, dapat tuntunan pewaris Nabi Muhammad, dapat tuntunan Sebu Magom, Sebu Wilayah Makbarah, Al Habibul Imam Sebu Wilayah Kuitang, Al Habibul Imam Gidi Ali bin Abdurrahman bin Abdul Habsi yang ada di tempat ini, ulaika lahum amanhum mutadun, antum akan dapat keselamatan dan akan dapat petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Nikmat rasanya kalau kita dituntun oleh Habib Ali Kuitang Sebu Wilayah. Nikmat rasanya kita dituntun sama siapa lagi? Sama Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi Cikini, sama Habib Usair Bakar Ali Terus Luar Batang, wal Habibul Imam Hasan Haddad Tanjung Priok. Nah, inilah orang yang punya kenikmatan dunia dan akhirat, yang mau dituntun dengan Rasulullah Ta'ala, berarti mereka tidak ada kesombongan di jalan Allah. Ini adalah ajaran Habibuna Muhammad. Antum kalau kenal Nabi Muhammad ini sebenarnya nggak perlu beliau minta sowan kepada Nabi Allah Adam, nggak perlu, ataupun sowan kepada nabi-nabi yang lain, nggak perlu. Beliau ingin mendapatkan surga Ta'ala, tinggal nyelonong boy doang. Karena yang termaktub di gerbang surga Allah Ta'ala, la ilaha illallah miftaul jannah babuhu, Nabi Allah Adam alaihissalam tidak ada. La ilaha illallah miftaul jannah babuhu, nama siapa lagi? Samsudin Rasulullah nggak ada, ataupun Mang Ucup nggak ada. Yang ada apa? La ilaha illallah miftaul jannah babuhu, ismu Muhammadur Rasulullah wa ismu Ahmad Rasulullah. Nama siapa? Kanjeng Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tetap ketok-ketok pintu, lihat. Tetap ketok-ketok pintu memberikan salam. Nggak langsung nyolong boy, walaupun Nabi Muhammad dikasih titel oleh Allah Ta'ala.
Di dalam hadis qudsi yang Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, sampai capek munamandir capek ke barat, ke timur, ke barat, dipanggil tuh Jibril. Wahai Jibril, ta'al salam. Kenapa aku lihat engkau ke munamandir terus? Wahai hamba pilihan Allah, Isa termulia Kanjeng Habibur Salam. Kenapa munamandir? Jawab Jibril kepada Habibur Salam. Wa gharata masariki ardi maghrafiya falam ajib. Abdullah bin Muhammad, aku diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk bolak-balik bumi ini dan timur dan barat, maka aku tidak menemukan hamba pilihan Allah Ta'ala yang paling dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling terdekat Allah Ta'ala, kecuali engkau ya Habibuna Muhammad Rasulullah. Yang kedua kali munamandir lagi, ada apa lagi Jibril nanya lagi kepada Kanjeng Rasulullah, wa golatu masarki ardi maghrafiya falam ajib min bani abi Abdullah bin bani Hasim. Aku diperintahkan lagi sama Gusti Allah Ta'ala untuk bolak-balik bumi ini dan timur dan barat, maka aku tidak menemukan pewaris termulia atau keluarga termulia, itra termulia, kecuali dari panjenengan engkau ya Kanjeng Rasulullah SAW. Makanya para habaib ini mulutnya wa ila hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah wa ummi Aminah wa Khadijah kubra wali wa Isarida wa Sayyidah Fatimah Jalal Batur bintan Nabi Muhammad sallallahu wa sahabat Utsman wa Umar, semua ditawasuli. Kenapa? Ngikutin datuknya Kanjeng Rasulullah sallallahu, bayangin. Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Para diri Nabi Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat baik di hadapan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad mau soal ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kepada Nabi Yahya Isa, kepada Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi di soal-soal yang dijambang-jambangin. Nabi yang memberikan salam kepada insan termulia Kanjeng Salam, assalamualaikum ya min ahlil syafaat, assalamualaikum ya min ahlil qur'an. Semua nama Kanjeng Salam dikumandangkan. Hebat ya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sebagai contoh. Inilah wasilahnya antum ingin berjumpa dengan Sang Khalik Allah Ta'ala, wasilahnya antum ingin berjumpa dengan surga Allah Ta'ala, wasilahnya antum ingin mendapatkan syafaat daripada Allah Ta'ala kelak nanti akhirat, wasilahnya harus lewat Kanjeng Rasul Salam ataupun pewaris Nabi ataupun para aulia Allah dan orang salihin. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kemuliaan dunia sampai di akhirat. Wasilah lewat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sikwita ini akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, wasilah ini mudah Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ta'ala wa taqul wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan jadikan jalan wasilah yang mendekatkan hubungan antum dengan Sang Khalik Allah Ta'ala, yang hubungan antum dekat dengan Sang Khalik Allah Ta'ala. Siapa Habib yang dekat saya dengan Allah Ta'ala? Habibuna Muhammad Rasulullah. Bib sini Bib, Fadal Bib. Siapa yang dekat sama Allah Ta'ala? Pewaris Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang-orang salih-salihin. Itu beliau. Kun maha Allah Rabbul Jalal Jalaluh, jadikan antum bersama Allah Ta'ala. Fa'ilan takun takun maha Allah Ta'ala, jika antum belum bisa bersama Allah Ta'ala, carilah hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mengantarkan antum untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala, yang bisa mengantarkan antum berjumpa dengan surga Allah Ta'ala, yang bisa mengantarkan antum menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Siapa Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Tuh, siapa lagi para aulia Allah, orang-orang soleh minas solihin. Fa inna Allah kuntum ma'ahu. Sesungguhnya para kekasih Allah Ta'ala yang mengantarkan antum untuk berjumpa kepada Sang Khalik Allah Ta'ala, surganya maupun jalan Shiratal Mustaqim. Antum udah kenal Nabi, udah kenal para aulia Allah dan orang-orang salihin. Biar sing kuat akidahnya, sing kuat, sing kokoh, sing kental, sing lengket, sing mendarah daging, sing istiqomah. Insya Allah kita semuanya akan diwafatkan matinya husnul khatimah. Amin. Nabi udah bilang, asbatukum ala sirati asadukum hubali Muhammad wa hubal sahabi. Orang yang paling mantap menuju di jalan Shiratal Mustaqim, yang paling mantap al-mahabbah cinta kita dengan Kanjeng Habibuna Muhammad. Mantap cintanya dengan ahlul bait keluarga Nabi, mantap cintanya dengan sahabatun Nabi Muhammad, mantap cintanya dengan para aulia Allah dan orang soleh. Merem melek di depan mata antum jalan Shiratal Mustaqim. Inilah orang Islam yang diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Makanya antum bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ini
datang ke tempat ini, majelis yang sangat mulia Mahabbatur Rasul, kecintaan kita Nabi Muhammad biar tambah mantap ya. Apalagi berada di magamnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang insya Allah kita semuanya dapat barokah, dapat rahmat syafaat. Ya, keberkahan rahmat syafaat adanya di Nabi Muhammad dicurahkan lagi dengan min ahlul bait keluarga Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Inna jikra anbiya Allah wa inna jikra aulia Allah wa inna jikra sholin tanjul rahmah. Antum mengingat dengan rasa mahabbah cinta rindu sama siapa? Sama Nabi, sama para aulia Allah, sama orang-orang solihin, tanjul rahmah, akan diturunkan rahmatnya Allah Ta'ala, diturunkan barokah syafaat pertolongan. Besok antum meninggal dunia husnul khotimah. Pokoknya siapa orang yang bersandar dengan kekasihnya Allah Habibuna Muhammad, bersandar dengan kekasihnya Allah, para aulia Allah dan orang-orang solihin, antum akan dikasih paspor nantinya, akan dikasih visa. Siapa Habib yang ngasih paspor visa untuk kelak di akhirat? Habibuna Muhammad Rasulullah. Kasih paspor lagi sama para aulia Allah dan orang-orang solihin. Antum kalau jarak ke makam Kanjeng Rasulullah, di situ ada hadis, insya Allah belum dihapus. Apa hadisnya Muhammad? An-nasu kulluhum min laduna adam illa yaumal qiyamah la yadkhulul jannah bisabi amalihim. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam illa yaumul qiyamah la yadkhulul jannah bisabi amalihim. Tidak ada yang masuk surga Ta'ala dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam illa yaumul qiyamah sampai kiamat. Enggak ada yang masuk surga Ta'ala dengan banyaknya amalan ibadah ilmu kalau mereka tidak ada paspor visa syafaat Kanjeng Rasulullah. Kenapa Bib saya harus dapat paspor visa syafaat Muhammad? Karena kita manusia ini, kita orang walaka, punya kehilapan, kesalahan, kekurangan. Nabi Muhammad katakan al-insanu khata wa lisan. Manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak kehilapan, kesalahan, kekurangan. Diturunkanlah hamba pilihan Allah Ta'ala sebagai pembawa rahmat yang nuntun antum, Kanjeng Rasulullah, pewaris Nabi, para wali Allah dan orang soleh. Ini beliau adalah jenderal akhirat, backingan kita buat masa depan kita kelak nanti di akhirat, biar kita bisa berjumpa surganya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita di backing oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, di backing oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Makam Cikini, di backing oleh para aulia Allah, Kanjeng Sunan Wali Songo, para wali Allah di mana berada, itu malaikat pada hormat. Siap majelis Mahabbatur Rasul, pimpinan Habib Hekel bin Ali Bagir, siap hormat. Bila perlu malaikatnya hormatnya tangan dua gini. Loh kenapa Habib pada hormat? Karena antum di backing sampingnya ada Habib Husain bin Alwi Al-Hadid Al-Hamid, di backing lagi sama Habib Iqbal Al-Haddad, di backing lagi sama Habib Umar Asgab, cucunya Syedil Walid, di backing lagi sama ustadz-ustadz yang ada di sini yang selalu dekat dengan min ahlul bait keluarga Nabi. Enak kalau di backing sama beliau, kata Allah Ta'ala, masalu ahlu bikum kasabinatun nuh. Beliau ini seperti perahunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itiban aja, kita naikin, kita ikutin. Antum selamat dunia dan akhirat, bayangin. Kita tinggalin beliau, waalaikumsalam, nyemplung nanti ke laut seperti itu. Makanya termaktub di dalam Al-Quran Karim sebagaimana Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, wa ana haja siratal mustaqiman. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Inilah siratku, jalanku yang lurus yang dibawa oleh pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Muhammad? Humul hamilan sir badana bihim warasatul anbiya biha warasatul anbiya. Beliaulah pemegang sirnya setelah junjungan Rasulullah, dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang solihin yang di depan mata kita makamnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kalau enggak tanda kutip alaikum bi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di. Ikutilah tindakanku Kanjeng Rasulullah dan tindakan seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang penuntun min ba'di. Setelahku siapa lagi setelahnya khalifah para sahabat Nabi? Inilah min ahlul bait, para aulia Allah dan orang-orang soleh. Ataupun tanda kutip lagi al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi-nabi. Ulama ini ada dua, ada ulama warasatul anbiya pewaris nabi-nabi, dan ada ulama warasatul aniyah pewaris kekayaan. Ini yang berbahaya antum jangan ikutin. Kalau ulama warasatul aniyah pewaris kekayaan namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesesatan di luar hati Allah Ta'ala. Kalau ulama warasatul anbiya adalah ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk buat antum semuanya dunia sampai di akhirat menuju di jalan mustaqim. Dan Nabi Muhammad khawatirkan anna bighayri khawfin minad dajjal, ana khawfun minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, yang saya takutkan adalah ulama su. Yang mana?
yang menyimpang di luar ajaran Allah dan Nabi, yang menyimpang di luar ajaran para aulia antum jadi ikutin seperti ini, yang tidak ada pendekatan dengan Nabi, yang tidak ada pendekatan dengan para wali Allah dan orang soleh, ataupun tidak mengenalkan antum dengan kekasih wa ta'ala, antum jangan ikutin. Lanjutan tadi Quran patah dua tiba, antum ikuti Nabi kali, ikuti pewaris Nabi, ikuti para aulia Allah dan orang-orang solihin. Wala tattabi'u subulun sabila, antum dilarang jangan sampai ngikutin jalan-jalan yang lain yang di luar rel Nabi Muhammad. Jangan sampai ngikutin jalan yang lain yang di luar relnya pewaris Muhammad. Ikuti jalan-jalan lain yang di luar relnya para aulia Allah dan Rasulullah. Kalau ikuti jalan lain akan mengakibatkan cerai berantakan. Sekarang Islam udah bermacam-macam aliran. Islam yang ikut aliran A, B, C, banyak, akhirnya berantem. Orang yang benci Islam tepuk tangan. Kalian ini muslim ihwan, sesama muslim ini saudara, ini jadi berantem. Beb, kenapa jadi bercabang-cabangnya ini? Campur aduk Islam. Inilah tandanya akhir zaman, zamannya sudah akhir. Nabi Muhammad sudah katakan kepada para sahabat Nabi, wahai penjenengan ashabi sahabatku, di akhir zaman jam sudah akhir, setelah kula wafat meninggal dunia, penjenengan wafat meninggal dunia, nanti akan bermunculan bermacam-macam aliran akidah. Apa aja ya Kanjeng Rasulullah? Yang pertama, umatu Yahudi ala dua safir firqah. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua, Nasrani Nasoro. Berapa Nabi Muhammad Nasrani? Nasrani ala sintan wasafin firqah. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Antum lirik kanan dan kiri, lihat Nasrani. Ada Nasrani, ada Kristen, Apen, Pantekosta, Katolik, Protestan, Ortodok, bermacam-macam mereka punya aliran. Yang paling terdahsyat adalah umat Islam, umatku Islam. Para Islam ini cuma siji ila wahid stong, cuma satu yang bawa kayu salam. 124.000 nabi-nabi, tidak ada yang berhasil mengislamkan jazirah Arab Timur Tengah. Tetap orang-orang Arab masih nyembahnya berhala di Timur Tengah, di Mekah, Madinah, masih nyembahnya api, nyembahnya patung, nyembahnya majusi, Yahudi banyak. 313 orang Rasul pun masih nyembahnya berhala. Bayangin, masih nyembahnya patung. Owa jabang bayi telah lahir hamba pilihan Allah. Siapa? Insanul Kamil wa Insanul Azam. Manusia yang sempurna, yang teragung dan segala-galanya adalah junjungan bagi Rasulullah. Belum mengislamkan, baru lahirnya saja menghancurkan patung dewa-dewa berhala pada zaman jahiliyah, memadamkan api yang berapa ribu tahun yang tidak pernah padam, baru lahirnya menjelang dewasa. Jazirah Arab jadi banyak pengikut agama Islam antara Mekkatul Karamah, walaupun berapa sisanya orang-orang Arab di sana Timur Tengah yang lain masih ada nyembahnya majusi, yang nyembahnya Yahudi, Nasrani masih ada, disisakan orang Arab situ. Tapi kata Rasulullah, wahai hamba pilihan Allah, wahai ashabi sahabatku, nanti yang paling banyak terdahsyat dibanding umat-umat lain adalah umatku Kanjeng Rasulullah. Berapa Nabi Muhammad? Umatku Islam. Umat Islam ala salasin wasafin firqah. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan apa aja Kanjeng Rasul disebutkan oleh Habibuna Muhammad. Yang pertama kaum Hawarid 20 aliran, yang kedua kaum Syiah 20 aliran, yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran, yang keempat Murji'ah 5 aliran, yang kelima Najriyah 3 aliran, yang keenam dan 7 Jabariyah Musyabihah 1 aliran. Yang seperti ini bakal beranak lagi, punya anak. Yang seperti ini bakal punya cucu lagi. Siapa Beb anak cucunya? Sekarang bermunculan yang antum lihat. Beb, bapak kulo Islam, Beb, bapak saya Islam, Beb, tapi pengikut aliran ISIS. Mas saya juga Islam, Beb, tapi pengikut aliran paham Wahabiyah. Anak saya juga Islam, Beb, tapi pengikut aliran paham Salafi. Salafi opo? Salah pikiran mungkin ya. Ponakan kulo Islam, Beb, tapi ngaku Nabi. Saya juga punya cucu, Beb, Islam, ngaku malaikat Jibril. Beb, saya punya mantu Islam, Beb, tapi anti jarak ke makam wali Allah Ta'ala, katanya bid'ah syirik. Ini udah bermacam-macam aliran, muncul lagi yang ngaku Nabi, yang mulai jadi semacam. Yang seperti ini kata Muhammad, bagi mereka bahwa munafik wa minhum min ahli nar. Dia orang munafik dan mereka adalah penghuni neraka. Wahai hamba pilihan Allah Kanjeng Rasul, yang mana umatmu Islam yang bakal masuk neraka cuma siji lawah setong. Satu ini yang mana ya Rasulullah? Yang dahul jannah udhul illa jannah fil qanaji umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang mana Islam ahli jamaah? Seperti antum inilah yang dibawa oleh guru kita bersama ya, Habib Haikal bin Ali Bagil. Adakan baca mulai tawasulnya, baca selawatnya, subhanallah, jarak ke makam para aulia Allah Ta'ala. Inilah orang Islam al-Jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, yang masih mendapatkan jikiran, yasinan, tahlilan, ataupun di bulan Islam Rajaban, Pusaban, Isra Mi'raj, Maulid Nabi rayakan. Inilah Islam ahli Jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia akhirat.
dan pegang buat antum Islam ahli sunnah jamaah yang minal khafa. Seperti apa Beb? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad, wal mahabbah, cinta dengan para anbiya Allah mursalin, wal mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi, wal mahabbah, cinta dengan ahlul bait keluarga Nabi, wal mahabbah, cinta dengan itratin Nabi dzurriyyatul salam, wal mahabbah, cinta dengan para aulia Allah dan orang soleh. Kalau cinta dengan kekasih Allah 100% buat kampung Kuitang antum yang hadir di tempat ini, pokoknya merem melek depan mata antum sallallahu dan antum akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Amin. Kabul. Pokoknya insya Allah kita selamat semuanya ya. Kita doakan guru kita semuanya, para habaib yang ada di sini, wal Habib Husin bin Awil Al-Hamid Wasgab dan Nabagil, ataupun Habib yang lain-lainnya, Habib semuanya, para ustaz, para asatidz, para guru-guru masaih. Kita doakan insya Allah beliau sehat walafiat dan panjang umur ya. Kiai-kiai dimanapun berada yang mengajarkan ahli sunnah yang hak, kita doakan sehat walafiat panjang umur. Nanti guru kita juga akan datang, mungkin naik perjalanan, mungkin naik pesawat, tinggal berapa jam lagi ya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai khalifah daripada Majelis Kuitang, kita doakan beliau sehat walafiat dan panjang umur ya. Anda juga minta doanya dari antum biar sehat walafiat panjang umur ya. Minta maaf kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.